Senin pagi polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rekonstruksi turut dihadiri tersangka utama Indra Septiarman dan sejumlah saksi. Seperti apa jalannya rekonstruksi? Kita akan berbincang dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Selamat petang Pak Kapolres. Sore, selamat petang, Baik. Mas. Pak Kapolres, jadi ada berapa adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kali ini? Apakah ada fakta, temuan-temuan baru dari hasil rekonstruksi hari ini, Pak? Ya, terima kasih. Kami sudah melaksanakan 71 adegan di 8 TKP. 71 adegan, bisakah diuraikan sedikit apakah ada fakta yang ditemukan atau keterangan-keterangan baru yang ditemukan oleh polisi, Pak? Kami dalam melaksanakan rekonstruksi melakukan persesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh tersangka dan kami adegankan atau reka ulang di TKP tadi, Mas. Itu dimulai dengan pertemuan di warung milik paman pelaku utama, Pak Kapolres? Ya, benar. Kami lakukan TKP pertama di warung milik paman alias DN. Ini pelaku ini membunuh korban, apakah ada ditemukan perencanaan sebelumnya? Atau seperti apa Pak Kapolres? Kami masih mendalami hasil olah TKP tadi untuk bisa kita nantinya intensifkan di dalam gelar. Dan kami tadi dipandu dan berkoordinasi dengan kejaksaan bersama-sama melihat dan melakukan olah TKP tadi, Mas. Ini kan pertama dilakukan, TKP pertama warung paman pelaku. Ini paman pelaku apakah mencurigai gerak-gerik dari IS ini, Pak, sebelumnya? Berdasarkan keterangan dari paman pelaku, tidak mengetahui. Ini paman pelaku yang memiliki warung ini yang ditangkap juga menjadi tersangka perintangan penyidikan atau berbeda, Pak? Ya, benar. Ya. Baik. DN. Ya. Ini kami ingin mengetahui sebetulnya, melakukan aksi pembunuhan 11 hari pelarian. Bisa digambarkan kepada kami bagaimana ini pelaku ini dalam melakukan pelarian sampai sulit sekali dicari jejaknya oleh polisi, Pak? Di dalam melakukan persembunyian, setelah ditetapkan sebagai tersangka, IS ini melarikan di lokasi perhutanan atau perkampungan yang dekat dengan wilayah hutan, Mas. Jadi kami mengalami kesulitan kemarin di 11 hari dan alhamdulillah kami menemukan di satu rumah kosong yang dibantu oleh masyarakat. Ini warung yang menjadi TKP pertama ini, Pak Kapolres, apakah hanya pelaku bertemu dengan korban atau juga tempat aksi pembunuhan? Jadi ada 8 TKP yang kami adegankan tadi. TKP pertama di warung merupakan tempat dimulainya komunikasi antara tersangka dengan korban, dengan penjual gorengan NKS. Kemudian TKP 2 dilakukannya penyergapan ataupun di situ penganiayaan, dilanjutkan TKP 3, 4, 5, 6 dan dimakamkan di TKP ke-7. Oke, Pak Kapolres, saat ini Anda masih berada di TKP, ini masih berlangsung rekonstruksi atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah sudah selesai, Mas. Kurang lebih sekitar 4 jam kami melakukan dari jam 11 tadi dan baru selesai sekitar jam 14. Pak Kapolres, siapa saja yang dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini? Ada 71 adegan dan 680 personel yang dilibatkan. Mengapa pengamanannya begitu ketat di sini, Pak Kapolres? Ya, kami melihat atensi dari masyarakat sekitar, termasuk dari luar kota, yang ingin menyaksikan dan memang sebelumnya sudah ada masyarakat yang sering mendatangi rumah korban. Sehingga berdasarkan perkiraan intelijen, kami harus melakukan pengamanan yang ekstra ketat sehingga tidak terjadi nantinya hal yang tidak diinginkan kepada tersangka ataupun pada masyarakat. Ini 2 tersangka sekaligus menjalani rekonstruksi dan berapa saksi yang dilibatkan hari ini, Pak Kapolres?
Hari ini melibatkan 4 saksi ya. 4 saksi dengan 2 tersangka. Apakah Anda bisa menyebutkan ini saksi yang mengetahui kejadiannya di mana saja ketika peristiwa yang mana, yang bagian mana yang diketahui oleh saksi ini, Pak Kapolres? Saksi hanya memerankan di TKP pertama aja, Mas. Ketika pertemuan antara pelaku dengan korban? Di pertemuan pertama pada saat membeli gorengan. Baik, Pak Kapolres, dengan 71 adegan yang sudah diperagakan, kemudian juga dengan keterangan-keterangan yang didapat, hasil TKP, hasil olah TKP, rekonstruksi, bagaimana dengan ancaman hukuman pelaku sejauh ini, Pak Kapolres? Sampai saat ini kami masih menetapkan dengan pasal 338 kepada tersangka. Kami masih mempelajari pasca olah TKP ataupun rekonstruksi ini, Mas. Nantinya kami pelajari dan kami intensifkan dalam pendalaman bukti-bukti baru ataupun fakta di TKP. Termasuk tadi yang Anda singgung, jika Ya. ada dugaan unsur pembunuhan berencana, itu yang akan Ya. masih didalami, Pak Kapolres. Ya, betul, Mas. Pak Kapolres, keluarga korban bagaimana? Apakah ikut juga menyaksikan rekonstruksi hari ini, Pak? Tadi kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat, tapi dengan batasan jarak yang sudah kita tentukan. Keluarga korban ada, namun tidak semuanya, seperti saudara dan tetangga. Tadi banyak yang melihat langsung, Mas. Apa yang disampaikan dari keluarga kepada polisi dengan bisa terungkapnya kasus ini, Pak Kapolres? Ya, dari keluarga mengharapkan ada hukuman yang setimpal kepada tersangka. Nanti proses penyidikan yang berlangsung apalagi, usai rekonstruksi apalagi nih akan dilakukan oleh Kami akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan, jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas sehingga tahap keduanya itu bisa dilakukan dengan cepat. Sejauh ini dari hasil rekonstruksi ada kesesuaian dengan keterangan tersangka dan juga keterangan saksi. Apakah atau ada yang berbeda, Pak Kapolres? Ya, kami nanti sampaikan berikutnya, Mas, karena kami masih kumpulkan bukti-bukti sekaligus fakta baru yang dilakukan dalam rekonstruksi tadi. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Terima kasih. Pak Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dalam program Kompas Petang sore hari ini.